Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom pertama di kota Hiroshima. Disusul bom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam, untuk mengabari bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Jepang, Kunaiki Koiso. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan sesuatu. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Jepang, Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada kemerdekaan Indonesia? Dengan cara memproklamasikan kemerdekaan, dan itu akan segera dilakukan sesuai dengan cara kerja PPKI. Baik, kami setuju, karena PPKI adalah badan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Akan tetapi kita harus tetap segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kapanpun bangsa ini siap, kemerdekaan bisa segera dinyatakan. Akan tetapi pihak Jepang menginginkan kemerdekaan dinyatakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Kami akan memikir kembali permintaan Anda, karena kami harus berbicara pada PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Berita kekalahan Jepang atas Sekutu sangat dirahasiakan oleh pemerintahan Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi salah satu tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar ini melalui radio BBC London. The day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Keep traveling at the speed of light. Apa? Jepang kalah? Itu artinya Indonesia merdeka ya? Indonesia merdeka? Aku harus beritahu teman-teman berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dari itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Jadi, kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan PPKI. PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada bangsa lain yang memerdekakan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri.
Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan masyarakat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus hal yang berbau dengan Jepang. Baiklah, saya bersama Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh akan menemui Insinyur Soekarno terlebih dahulu. Saya pamit undur diri. Tolong sampaikan kepada pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik, Bu. Setelah rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yakni Wikana, Sultan Syahrir, Darwis, dan Chairul Saleh untuk meminta Bung Karno mempercepat kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, golongan tua yakni Muhammad Hatta, Iwaka, dan Sudioro sudah terlebih dahulu berada di kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Ada perlu apa kalian datang untuk menemui Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan dengannya. Oh, silakan masuk. Kebetulan Bung Hatta, Bung Iwa, dan Bung Sudiro sedang berada di dalam. Jadi, ada maksud apa saudara-saudara kalian datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kami golongan muda telah melakukan rapat dengan tujuan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memerdekakan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Apa kalian tidak tahu bahaya yang akan terjadi jika kalian ingin memerdekakan Indonesia dengan cepat? Apalagi pasukan militer Jepang masih ada di Indonesia sehingga dapat terjadi bentrok dan dapat menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Benar kata Bung Karno, kita tidak boleh tergesa-gesa apalagi tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kalian tidak terlalu tergesa-gesa? Apalagi berita Jepang menyerah pada sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak bisa setuju dengan usul Anda tanpa mengadakan rapat dengan PPKI. Kami tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia seharusnya dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Ya, memang PPKI itu buatan Jepang, tapi merupakan satu-satunya jembatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba perlihatkan padaku mana kekuatan kalian. Dan apa tindakan kalian jika terjadi pertumpahan darah pada wanita dan anak-anak. Tetapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Saya yakin, kita bisa Bung, kita bisa. Malam ini, Bung, malam ini. Baiklah kalau begitu, izinkan kami untuk berunding terlebih dahulu. Baik, kalau begitu kami akan menunggu di luar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, agar tidak menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang berniat berkuasa kembali di negeri ini. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Baiklah Bung, kita semua sepakat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di malam hari, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok
agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar dari Jakarta agar jauh dari pengaruh Jepang? Asingkan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita bawa mereka ke suatu tempat dan membujuk mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa membawa mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno selaku Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok dalam hal ini. Kami berencana untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik? Ya, kami berencana membawanya ke Rengas Dengklok. Bisakah kau menjaga keamanan dan memberikan kami tempat untuk penculikan Soekarno dan Hatta ini? Tentu saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Jao Kisong. Sudah setuju, kita akan ditempatkan di rumah Jao Kisong. Kalau begitu, bagaimana jika Shinji yang memimpin operasi ini? Demi keamanan kedua tokoh nasionalis itu. Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945 subuh, rombongan pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus segera ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kenapa aku harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan mampu melawan tentara Jepang karena tentara Jepang masih memenuhi Pulau Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, dan Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi keselamatan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak sadar bahwa aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Lantas bagaimana dengan mereka? Ada apa ini ribut-ribut? Guntur sampai takut mendengar suara kalian. Begini Bu, para pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Itu benar. Aku tidak mungkin meninggalkan anak istriku seperti ini. Jika kalian ingin membawaku, maka juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dengan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, ternyata kamu ada di sini. iya Bu, mereka membawa aku kemari. Kau membawa Fatma dan Guntur juga ya? Iya, Hatta. Benar. Sukarni, ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerang. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu begitu mempercayai kabar ini, Karni? Jepang kan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita termasuk golongan dari Jepang. Kita bisa dijajah kembali, Bu. Sudahlah, sebaiknya kami istirahat dulu. Ahmad Soebarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan rombongan. Saleh yang mengetahui itu langsung menghampiri Wikana yang sedang bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sukarni, Fatmawati, dan Guntur untuk memberitahu kedatangan Soebarjo.
Sukarjo di depan, dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi kedatangan saya kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka berdua terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Masuk. Ada apa, saudara? Rapat ini batal karena Anda dan Bung Hatta tidak hadir. Selain itu, saya kemari ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya, benar. Baiklah, kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya kira sebaiknya seperti itu. Baiklah, saya akan menyetujui permintaan kalian. Setelah Insinyur Soekarno menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi, Insinyur Soekarno kembali ke kediamannya terlebih dahulu untuk mengantarkan Fatmawati dan Guntur untuk pulang. Dan setelah itu, langsung ke kediaman Laksamana Maeda bersama Hatta dan para golongan muda. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Tenanglah, selama kalian di sini, keselamatan kalian akan terjamin. Baiklah. Di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruang tamu. Saya akan beristirahat dulu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Menurut saya, dalam teks proklamasi ini perlu dicantumkan bahwa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang pas untuk itu, kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya, saya setuju. Bagaimana kalau tentang pernyataan pengalihan kekuasaan harus dicantumkan? Ya, tentu saja kita harus memikirkan kalimat yang pas untuk itu. Kalau teks proklamasi Indonesia, kita tambahkan hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara saksama dan tempo singkat-singkatnya. Bagus. Tentu saja kita harus menambahkan tanggal pembuatan teks tersebut. Setuju. Kita tulis juga tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Semua sudah selesai. Siapa yang akan menandatangani naskah tersebut? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh yang hadir di sini? Saya tidak setuju kalau teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Kalau begitu, saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Baik, dengan senang hati. Bung Hatta setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah proklamasinya. Siap, Bung. Lalu, kapan kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Karena kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau jam 10 tepat? Setuju! Saya akan meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Di mana kita akan melaksanakan proklamasi ini, Bung? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Tempatnya cukup luas. Saya tidak setuju. Karena tempat itu akan memicu bentrok antara rakyat dan media Jepang. Bagaimana jika di depan rumah saya, halaman saya? Setuju! Terima kasih, Sayuti. Silakan.
Alhamdulillah, semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih karena telah menemani Bapak saat menguras pikiran. Iya Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi jalan memerdekakan bangsa kami. Oh iya, apakah Bapak telah membicarakan tentang bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa, bagaimana jika Ibu yang menjahit benderanya? Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kita beri saja nama bendera itu Sangsaka Merah Putih? Bagaimana Pak? Sangsaka Merah Putih, ide bagus. Kita pakai saja nama itu untuk bendera Indonesia. Ya sudah Pak, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato besok. Ya sudah kalau begitu. Murti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei Latif, tolong jaga bendera ini baik-baik. Kita mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah. Siap, Komandan. Tidak akan mencewakan Komandan. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua orang berkumpul di halaman depan Rumah Soekarno untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menangi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Apaan tuh? Baik, kami setuju karena PPKI Tuh, 2, 3. Kami akan Banyak stasiun. Maju mundur cantik. Lebih patah biar kau tertarik. Mundur lagi. 145 di rumah Bung Karno berkumpullah Mama. Yang jelas, kami Wikana Ada apa, Saleh? Mengapa kamu terengah-engah seperti itu? Anak kamu mana? Tuh. Palanya di Akan tetapi kita harus tetap segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apaan tuh? Matanya merah. Zara, iklannya banyak nih. Udah belum? 1. Untuk mengisi hatiku. Jangan megang ini.